Ini lebarnya 1,5 cm atau 15 mm. Kalian cek ya. Ya, dia benar-benar presisi teman-teman. Ini bagian tengahnya. Dan ini bagian pangkal. Ini kebetulan warna HPL-nya berbeda, jadi bisa jelas kelihatan di sini untuk edgingnya. Ya, halo teman-teman, balik lagi di D&D Workshop. Kali ini kita kedatangan lagi sebuah Varrotek, tapi ini beda sekali dengan Varrotek yang datang sebelumnya. Varrotek yang datang pertama yang kita ulas di D&D Workshop dan sempat viral juga videonya waktu itu. Kalian bisa cek mengenai ulasan Varrotek yang pertama beserta dengan modifikasi yang sudah kami lakukan di kolom deskripsi. Nanti saya cantumkan ya linknya. Untuk Varrotek yang pertama itu harganya sekitar 450.000. Dan sekarang kita kedatangan lagi Varrotek Mark II. Ini harganya 650 ribuan untuk saat ini ya. Dan terdapat banyak sekali improve kalau dibandingkan dengan Varrotek yang pertama. Saya kedatangan yang warna merah ya teman-teman. Secara visual itu jauh sekali dibandingkan dengan kualitas Varrotek yang pertama. Karena di sini dia sudah menggunakan powder coating untuk catnya. Cakep bener. Ya, well done ya Om Helmi. Untuk kalian yang pengen memesan alat ini, kalian bisa kunjungi YouTube channelnya Om Helmi. Nanti saya akan juga cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalian nggak perlu untuk tanya-tanya di kolom komentar, Bang, kalau beli di mana? Nah, udah langsung aja cek di kolom deskripsi. Kalau beliaunya berkenan juga akan saya cantumkan nomor WA-nya sehingga kalian langsung order di situ. Nah, kembali lagi ke Varroteknya. Ini adalah Varrotek Mark II. Atau Om Helmi bilang ya, ini adalah Varrotek yang versi kedua. Dan menurut saya ini lebih solid dan terasa lebih berkelas gitu ya dibandingkan dengan yang pertama teman-teman. Setelah dirilis untuk Varrotek yang pertama, saya yakin di situ banyak saran-saran dari teman-teman atau user sehingga muncullah yang Mark II ini. Dan termasuk di D&D Workshop di channel kita juga sempat membuat improve untuk Varrotek diberi dengan fans di sini. Yang fungsinya itu untuk memudahkan kita ketika kita mau membuat strip edging untuk tepian mebel HPL. Jadi strip edging itu seperti ini ya teman-teman. Ya, ini HPL. Nah, biasanya kan di tepi seperti ini. Nah, ini adalah edgingnya. Dan tanpa Varrotek, biasanya kita akan mengukur secara manual ya untuk memotong HPL membentuk edging ini. Sehingga itu memakan waktu. Nah, di Varrotek yang pertama, itu kita bisa membuat edging dengan cara... Ini saya ada contoh HPL ya di sini. Nah, biasanya kita akan ukur dulu ketebalan dari mebel yang akan kita buatkan edging. Misal nih ya, ini 1,5 cm. Nah, kita biasanya mengukur edging setebal 2 cm. Kita pakai bantuan tepian meja seperti ini untuk memotong. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa membuat edging HPL. Tapi untuk potongan kedua, kita harus ya mengukur lagi nih. Harus mengukur lagi ini. 2 cm lagi. Baru kita potong lagi nih. Nah, seperti ini.
Nah, di konten modifikasi kita untuk Varotech yang pertama, itu kita sudah memberikan saran untuk memberi fans di sini. Dan saya sudah mencoba untuk membuat contoh fans yang saya maksud. Dan ternyata Om Helmi diem-diem dia itu yang memperhatikan kebutuhan konsumen ya teman-teman. Yang nggak saya sangka-sangka Om Helmi itu bikin inovasi seperti ini teman-teman. Ya, ini ya, bisa kalian lihat nih. Nah, di sini nih ada celah. Ini fungsinya untuk membuat HPL nggak keluar dari rel ini. Sehingga edging stripnya itu nggak sampai bergerak ke atas ke bawah. Ini benar-benar inovasi yang di luar dari ekspektasi saya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada celah. Nah, HPL itu masuk di sini teman-teman. Ya, keren ya. Langsung aja kita akan rakit supaya kalian lebih paham. Oh ya, sebelum kita rakit, saya akan tunjukkan dulu. Ini adalah Varotech yang kedua. Dimensinya lebih gede, lebih panjang, dan dari bobot dan build quality-nya jauh lebih bagus, teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini. Oke ya. Nah, ini adalah knob untuk mengatur kerapatan dari mata pisau. Nah, sekarang untuk membuat edging, kita pasang fansnya. Di sini sudah ada meteran, kalian bisa kalibrasi ulang kalau memang nggak cocok. Ya, cukup seperti ini cara memasangnya. Untuk membuat edging, kalian tinggal kendorin baut ini, lalu ya tinggal kalian geser-geser aja nih, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, dengan cara seperti ini, kita nggak perlu mengukur jarak antara tepi HPL dengan tepian meja, seperti yang selama ini kita lakukan. Jadi nanti sudah terbantu dengan adanya fans ini ya teman-teman. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini benar-benar presisi dan lurus. Oke teman-teman, kalian perhatikan. Ini adalah potongan di ujung. Saya akan tarik. Ini lebarnya 1,5 cm atau 15 mm. Kalian cek ya. Ya, dia benar-benar presisi teman-teman. Ini bagian tengahnya. Dan ini bagian pangkal. 1,5 cm atau 15 mm. Jadi seperti itu ya. Gampang sekali dan praktis. Kita akan coba sekali lagi. Ya, seperti ini. Gampang, cepat, sangat membantu untuk efisiensi waktu pengerjaan mebel HPL kalian. Nah, memang kekurangan dari Varotech itu dia nggak bisa memotong di bagian tengah seperti ini ya teman-teman. Sehingga di sini saya menggunakan seat cutter seperti ini. Ya, jadi ini fungsinya memang untuk memotong kasar dulu ya teman-teman. Oke, setelah papannya kita lem secara merata, sekarang HPL-nya kita lem. Oke ya, ini selesai kita tempel. Kalian lihat di sini pasti ada lebihan-lebihan seperti ini, ya. Ini ya, lebihan. Ini juga ada lebihan HPL di keempat sisinya. Oke teman-teman, kita akan membuang kelebihan HPL menggunakan Varotech.
cepat sekali ya. Oke, mantap. Langsung rata dengan tepiannya. Seperti ini. Kita lanjut ke keempat sisinya. Ya, seperti ini. Ya, keempat sisinya sudah kita trimming teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Ini ya, ini kebetulan warna HPL-nya berbeda, jadi bisa jelas kelihatan di sini untuk edging-nya. Nah, itu fungsinya Varotech Mark II. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ya sama dengan Varotech yang pertama, tetap senyap, tanpa listrik, dan juga tanpa debu, tanpa polusi suara, sehingga ini sangat cocok untuk kalian yang mau memulai bisnis interior, tapi mungkin ya workshop kalian ada di tengah perumahan atau di lingkungan yang dekat dengan tetangga, sehingga untuk finishing HPL, kalau kalian menggunakan mesin trimmer, ya itu pasti sangat-sangat mengganggu tetangga kalian ya teman-teman. Dan dengan Varotech, ini adalah solusi untuk semua itu. Berikutnya, praktis, cepat, dan presisi. Apalagi yang Mark II ini ya, terasa sekali upgrade build quality yang dihadirkan oleh Varotech bikinan Om Helmi ini. Oke ya, well done Om Helmi. Dan mungkin challenge berikutnya, nah, kalau bisa Om Helmi bikin seat cutter seperti ini dong, supaya alatnya Om Helmi itu juga bisa memotong HPL di bagian tengah. Syukur-syukur kalau all in one ya, jadi satu nih, kedua fungsinya. Ya, itu tugasnya Om Helmi untuk mikir. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Tetap berkarya, dan apapun tujuan kalian, mulai aja dulu, nanti kita perbaiki seiring berjalannya waktu. Oke, jangan lupa cintai produk-produk Indonesia. See you in the next video.